makin cepat makin bagus, kagak bertele tok kali tok kalah gacok tok. Pak, kedengeran Pak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Pada ayat ini Al-Imam Al-Hafidh Abu Fida Ismaila Ibnu Katsir di dalam sebuah kitabnya Fi Tafsiril Qur'anil Azim, beliau mengatakan jami'ul makhluqat azwan sama'un wal ardu laylun wa naharun zakarun wal untha hayatun wa maut. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abu Fida Ismaila Ibnu Katsir bahwa seluruh makhluk yang Allah jadikan di alam dunia ini, di alam jagat raya ini, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seluruhnya Allah jadikan berpasang-pasang. Sebagaimana Allah ciptakan langit, Allah juga ciptakan bumi. Allah ciptakan malam, Allah juga ciptakan siang. Allah ciptakan laki-laki, Allah juga ciptakan perempuan. Dan Allah ciptakan kehidupan, maka pasti Allah telah menciptakan yang namanya sebuah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kehidupan dan yang telah menciptakan kematian. Maka siapapun yang sudah merasakan kehidupan mesti merasakan yang namanya kematian. Siap mati siap. Siap mati siap. Siapapun orangnya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Iya, ibu ya. Nah, kematian mah kagak pandang bulu. Orang kaya, orang miskin mati, rakyat orang RW, RW itu kenceng. Kagak pandang bulu. Lah RW emang gak usah disebutin, Pak RW mah bentar lagi juga selesai. Mati. Bukan. Jabatannya. Lagi, Bang. Nah, itu. Ganti Godoy. Yang sakit mati, yang sehat juga semuanya mati. Dokter pun mati. Makanya kata Ibnu Athaillah di dalam syairnya yang hidup di masa dinasti Abbasiyah, yang kemudian dikutip oleh Harun Ar-Rasyid, ia berkata, inna tabiba bitibbihi wa dawaihi la yastati'u ittifa'al mauti qad ata wa ma litabibi yamutu bidda'il ladzi qad kana yudrikhul jurha fi ma madahu dhahaba ay halaka ay matal mudawi wal mudawa walladzi jalbud dawa wa ba'uhu wa man is'ara. Kata beliau bahwa inna tabibah, sungguh seorang dokter itu
Bitibbihi dengan ilmu kedokterannya, dengan ilmu kedokterannya, wadawaihi dan kecanggihan akan obat-obatannya, la yastati'u tifa'al mauti qad ata, itu tidak akan mampu mencegah, tidak akan mampu menghindari kalau sudah ajal tiba. Sepintar apapun itu tabib, sealim apapun itu dokter, sehebat apapun segala macam ilmu pengetahuannya, maka tidak akan mampu untuk mencegah yang namanya iya. Karena kan macam-macam ngomongnya, aduh. Makanya di negara kita ini kebanyakan bahkan orang-orang kaya atau dari kalangan artis ya Bu, itu luar biasa, sampai dia pergi ke luar negeri, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei untuk melangsungkan pengobatan. Tapi tetap yang dibawa mah cuma nama. Ada yang pengen berobat getah bening, itu tidak mampu untuk menyembuhkan. Maka bahkan wa walid tabibi yamutu bidda'il ladzi qad kana yubrihu jurha fi mamadahu. Bahkan tidak sedikit, banyak di antara dokter yang matinya itu disebabkan penyakit jantung, yang matinya itu disebabkan penyakit ginjal, yang matinya itu disebabkan penyakit kanker. Padahal penyakit itu dulu udah pernah dia sembuh itu. Padahal penyakit itu dulu udah pernah ia tanganin sampai sembuh. Tapi kenapa seorang dokter jantung matinya terkena serangan jantung? Maka kesimpulannya kata Ibnu Atahiyah, Dhahaba ay halaka ay matal mudawi wal mudawa walladhi jalbud dawa wa ba'uhu wa man istara. Semua baik itu yang suka diberi obat pasien ataupun orang yang sering memberi obat dokter, walladzi jalbud dawa dan orang yang menjadi supplier obat, wa ba'uhu dan orang yang menjual obat, wa man istara dan orang yang membeli obat, seluruhnya pasti mati. Lah kalau dokter aja yang tahu segala penyakit, yang paham segala obat-obatan juga mati, bagaimana sama kita Bu? Ya. Maka persiapan apa kalau kita yakin pada yang namanya sebuah kematian? Ya langsung di oper aja oper. Kalau kita yakin amalan apa yang udah kita lakukan, bekal apa yang udah kita persiapkan, amal soleh apa yang udah kita kerjakan, sehingga kita siap untuk menyambut kematian itu dengan tenang. Iya. Karena amal soleh yang kita lakukan itu bukan hanya menerangi kita di alam kubur, menemani kita di alam kubur, mengajak ngobrol kita di alam kubur, tetapi pada saat sakaratul maut pun amal soleh itu sangat menentukan. Karena ketika seorang hamba sedang sakaratul maut, itu malaikat Israel datang menghadap Allah, ya Allah, aku ingin mencabut nyawa si fulan. Maka kata Allah, cabutlah itu si fulan dari kakinya. Dicabut oleh malaikat Israel dari kakinya. Kagak bisa. Apa sebabnya?
hidup di alam dunia kakinya sering pergi ke masjid.